Halo semuanya, perkenalkan saya Jen Reniles Duaroja dengan NIM 0832400004 dari program studi pendidikan biologi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sistem endomembran. Nah, sebelum masuk dan membahas mengenai materi ini, saya yakin tentunya ada beberapa teman-teman yang sudah familiar atau sudah pernah mendengar yang namanya sistem endomembran. Mungkin ketika belajar IPA atau sains di bangku SMP atau SMA, pasti pernah mendengar yang namanya sistem endomembran. Maka pada kesempatan kali ini dalam presentasi saya, ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Di antaranya yang pertama yaitu pengertian, lalu ada komponen dan juga struktur, serta fungsi dari komponen-komponen sistem endomembran. Oke, sebenarnya apa sih yang disebut dengan sistem endomembran? Kita petik kata sistem dan juga kata endo dari kata endomembran. Sistem memiliki arti sinergi, hubungan, keterikatan, atau keterkaitan. Sedangkan kata endo dalam kata endomembran itu memiliki arti di dalam. Maka endomembran artinya di dalam membran. Yes, dapat disimpulkan bahwa sistem endomembran ialah keterikatan atau hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya yang saling bekerja sama serta mengatur lalu lintas dan juga metabolisme sel. Oke, ketika kita membahas mengenai keterikatan antara satu komponen dengan komponen yang lain, tentunya tidak semua komponen yang terdapat di dalam sel itu termasuk dalam sistem endomembran. Mengapa demikian? Karena hanya komponen-komponen yang memiliki membran sajalah yang termasuk dalam sistem endomembran. Tidak hanya itu, jika dilihat dari segi letak atau lokasi dari komponen tersebut, komponen-komponen yang memiliki lokasi saling berdekatan cenderung dalam melakukan tugasnya itu cenderung saling bekerja sama atau saling mengalami keterikatan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Komponen-komponen yang dimaksud dalam hal ini ialah nukleus atau yang disebut dengan inti sel, lalu ada retikulum endoplasma, lalu ada aparatus Golgi atau yang kita kenal dengan badan Golgi, lisosom, dan juga membran plasma. Kita bahas yang pertama, nukleus. Oke, ini nukleus. Nukleus atau yang dikenal dengan inti sel, nukleus atau yang dikenal dengan inti sel memiliki struktur bagian dalam yang disebut dengan nukleolus. Pada permukaan luar terdapat bintil-bintil kecil seperti ini yang disebut dengan pori-pori nukleus. Lalu ada membran luar atau membran inti nukleus. Lalu selanjutnya ada nukleoplasma dan yang terakhir ada kromosom yang berbentuk seperti benang-benang halus atau disusun oleh benang-benang kromatin. Nukleus atau inti sel ini memiliki fungsi yaitu untuk mengatur seluruh aktivitas di dalam sel, di antaranya menyimpan informasi genetik. Jadi di dalam nukleus itu terdapat DNA, di mana DNA inilah yang menyimpan informasi genetik atau DNA inilah yang menentukan karakteristik dari sel tersebut. Lalu selanjutnya memproduksi RNA, lalu mengontrol pertumbuhan dan juga pembelahan sel, di mana ketika sel ingin melakukan pertumbuhan atau sel ingin melakukan pembelahan, disinilah nukleus bekerja. Dia juga ikut terlibat dalam mengontrol aktivitas tersebut. Selanjutnya, nukleus juga berfungsi untuk mengatur metabolisme sel, diantaranya dengan adanya pensekresian enzim-enzim dan juga produksi ribosom. Nah, itulah fungsi dari nukleus. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu
retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma, retikulum itu memiliki arti jaring-jaring ya. Jaring-jaring. Retikulum endoplasma itu sendiri juga memiliki beberapa struktur, di antaranya ada yang namanya sisterna, ini seperti tabung-tabung yang berbentuk pipih, lalu ada rongga atau lumen, itu seperti lorong-lorong. Rongga atau lumen ini juga berfungsi untuk sebagai pemisah antara retikulum endoplasma dan juga nukleus agar kedua komponen ini tidak saling melekat antara satu dengan yang lainnya. Nah, retikulum endoplasma dibagi atas dua, ada retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. Nah, untuk retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar memiliki perbedaan, di mana pada retikulum endoplasma kasar, pada permukaan luarnya itu ditempeli oleh bintil-bintil kecil ini. Bintil-bintil inilah yang disebut dengan ribosom yang diproduksi oleh nukleus tadi. Lalu kalau retikulum endoplasma halus ialah retikulum endoplasma yang pada permukaan luarnya tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, adapun fungsi dari retikulum endoplasma itu sendiri. Yang pertama, dia berfungsi untuk mensintesis lipid, lalu mendetoksifikasi racun, lalu terjadinya tempat sintesis protein, tempat pembentukan membran sel dan juga enzim-enzim hidrolitik, serta retikulum endoplasma juga berfungsi sebagai sintesis fosfolipid membrannya sendiri. Nah, itulah struktur dan juga fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya, yang ketiga, komponen yang ketiga itu adalah apa yang sebutan badan Golgi memiliki struktur ya, struktur depan itu disebut dengan trans atau yang disebut dengan penerima, lalu ada vesikel, ada sistemna pada bagian tengahnya, lalu ada cis sebagai bagian untuk pengiriman ya, berfungsi dalam pengiriman, dan juga ada vesikel transport. Nah, adapun fungsi dari aparatus Golgi atau badan Golgi yaitu sebagai pusat penerimaan dan pengiriman. Tidak hanya sebagai pusat penerimaan dan juga pengiriman, aparatus Golgi juga berfungsi dalam membentuk glikoprotein dan juga fosfolipid serta memproduksi makromolekul. Oke, kita lanjut. Komponen yang keempat ada lisosom. Oke, nah bisa dilihat bahwa ada beberapa struktur dari komponen ini. Ada transport glikoprotein. Transport glikoprotein ini berbentuk ya sama seperti ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Dia berbentuk bintil-bintil kecil. Inilah yang disebut dengan transport glikoprotein. Lalu pada bagian dalamnya terdapat enzim hidrolitik. Lalu ada membran terluar ya dari lisosom itu tersusun atas lipid bilayer. Adapun fungsi dari lisosom itu sendiri yaitu sebagai kompartemen pencernaan, di mana dia melakukan pencernaan intraseluler. Dia juga berfungsi untuk membunuh bakteri atau protein asing. Jadi ketika ada bakteri atau protein asing yang masuk ke dalam sel, maka disinilah lisosom mulai bekerja. Dia akan membunuh semua bakteri-bakteri tersebut. Dia akan membunuh protein-protein asing tersebut yang dapat bisa dikatakan dapat merusak sel atau dapat berpotensi untuk membuat sel tersebut mengalami kematian. Selanjutnya, lisosom juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel yang sudah tua atau sudah mati. Jadi, sel-sel yang sudah tua atau sudah mati, yang sudah tidak bisa berfungsi lagi, yang sudah tidak bisa mengalami pertumbuhan dan juga perkembangbiakan, akan dihancurkan oleh lisosom. Oke, Selanjutnya ada komponen yang disebut dengan membran plasma. Nah, membran plasma ini adalah komponen terluar ya dari sebuah sel. Membran plasma bersifat semipermeabel. Apa itu semipermeabel? Jadi semipermeabel itu artinya membran plasma ini berfungsi untuk menyeleksi setiap zat atau
protein apapun itu yang ingin masuk ke dalam sel. Jadi tidak semua bisa masuk ya, dia harus melewati dulu membran plasma, harus diseleksi dulu oleh membran plasma. Dalam membran plasma itu terdapat protein, juga mengandung glikolipid, ada karbohidrat, lalu ada tersusun juga dengan fosfolipid bilayer dan juga integral protein. Membran plasma, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dia juga bersifat semi permeabel yang untuk melakukan penyeleksian. Tidak hanya itu, membran plasma juga berfungsi untuk mengontrol lalu lintas zat, lalu selanjutnya untuk mengontrol interaksi antara sistem endomembran dan juga sel dengan lingkungannya. Nah, inilah komponen-komponen dalam sistem endomembran, dimulai dari nukleus, retikulum endoplasma, lalu ada aparatus Golgi atau badan Golgi, lisosom, dan membran plasma. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai mekanisme sistem endomembran. Oke, mengenai mekanisme dari sistem endomembran itu sendiri. Pertama-tama, dalam nukleus itu terjadinya proses transisi, juga terjadinya proses produksi ribosom. Ribosom tersebut akan dibawa ke retikulum endoplasma. Ketika telah melewati retikulum endoplasma, selanjutnya akan dibawa ke aparatus Golgi, kemudian menuju lisosom, lalu terakhir membran plasma. Di membran plasma terjadinya proses yang disebut dengan proses eksositosis. Proses ini adalah proses pengeluaran zat dari dari sebuah sel ke lingkungan luar. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini bahwa sistem endomembran adalah sebuah sistem atau sebuah keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya yang saling bekerja sama, yaitu untuk memodifikasi, mengemas, dan juga melakukan pengangkutan zat dari satu komponen ke komponen yang lainnya. Dan patut kita ketahui bahwa setiap komponen dalam sistem endomembran itu memiliki fungsi dan juga tugasnya masing-masing. Komponen-komponen tersebut ialah nukleus, retikulum endoplasma, lalu ada aparatus Golgi, lisosom, dan juga membran plasma. Dan mengenai mekanismenya, dalam sistem endomembran, proses awalnya dimulai dari proses transisi RNA pada nukleus, lalu terjadinya penyekresian protein pada retikulum endoplasma kasar, selanjutnya menuju aparatus Golgi untuk mengolah produk agar menjadi produk siap pakai, kemudian dibawa menuju ke lisosom, kemudian mengalami proses eksositosis pada membran plasma. Nah, inilah materi dari sistem endomembran. Sekian dan terima kasih.